Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Aryus Yolgendri, NPM 18170 kelas manajemen A. Baik, di sini akan menjelaskan bagaimana menyusun proposal penelitian yang baik dan benar. Bagaimana setelah diajarkan oleh dosen pengampun yaitu Bu Tila, di mana di sini telah dipandu untuk membuat proposal penelitian yang baik dan benar. Alasan peneliti mengangkat judul penelitian tersebut, di mana judul penelitian yang diambil oleh peneliti adalah pengaruh perlindungan hukum dan perjanjian kerja terhadap pemutusan hubungan kerja di PT Tribakti Sarimas Kuantan Singingi 2020 Riau. Peneliti mengangkat judul penelitian ini karena banyak pemutusan hubungan kerja dari perusahaan terhadap karyawan dan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja, hak daripada karyawan tidak dibayarkan oleh perusahaan seperti uang pesangon, gaji, dan uang BPJS Ketenagakerjaan. Dan dengan adanya pelindungan hukum dan perjanjian kerja yang jelas, dapat membuat karyawan bekerja dengan baik dan tidak adanya sikap sewenang-wenang oleh perusahaan. Tetapi masih banyak perusahaan yang ada di Indonesia yang melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak tidak berdasarkan pelindungan hukum dan perjanjian kerja yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak antara perusahaan dan karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini yang ingin dicari solusi oleh peneliti supaya perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan pelindungan hukum dan perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga terhindar pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan yang bersikap sewenang-wenang dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan, dan karyawan mendapatkan hak atas perusahaan dan melakukan kewajibannya terhadap perusahaan. Fenomena masalah dari penelitian. Lebih sebanyak 200 orang security PT Tribakti Sarimas Kuantan Singingi dirumahkan oleh perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang berada di Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Sebab menurut informasi yang diperoleh Portap Riau di lapangan dari beberapa orang security disebut saja inisial MM, PS, LS, dan LY. Dan mereka baru menerima surat-surat mutasi ke tempat lain beberapa minggu setelah ia dirumahkan alias tidak boleh melakukan aktivitas selayaknya security. Maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul Pengaruh Pelindungan Hukum dan Perjanjian Kerja terhadap Pemutusan Hubungan Kerja di PT Tribakti Sarimas Kuantan Singingi Riau. 4 jurnal pendukung dari judul penelitian. Yang pertama itu menurut Ihsan Diar Siregar 2016, hubungan kerja adalah sebuah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan perintah. Yang kedua, menurut Hena Rifanado Kusuma 2019, pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap ribuan pekerja atau buruh tanpa melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak, sedangkan pekerja atau buruh yang diputuskan hubungan kerja masih dalam kontrak dan belum berakhir, serta pihak perusahaan juga tidak memenuhi kewajiban. Yang ketiga itu menurut Tanti Kirana Utami 2015, hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan. Yang keempat, menurut Linover 2020, keputusan yang dibuat oleh perusahaan tanpa melakukan proses hukum atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi variabel Y penelitian, di mana variabel Y-nya itu pemutusan hubungan kerja. Menurut Edgar House 2020, sumbernya itu PT Cloud Hosting Indonesia. Yang pertama, mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Yang kedua, mengundurkan diri karena berakhirnya kontrak kerja. Yang ketiga, mengundurkan diri karena umur sudah mencapai pensiun. Yang keempat, karyawan melakukan kesalahan di perusahaan. Yang kelima, perusahaan mengalami bangkrut. Latar belakang penelitian. Manusia merupakan aset penting bagi perusahaan.
Sumber daya manusia ini baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja perusahaan di segi efektivitas dan efisiensi. Hal tersebut menyadari peran penting sumber daya manusia yang dikenal sebagai karyawan dalam perusahaan. Hal ini karena dalam mencari, menemukan, mempekerjakan, memotivasi, melatih, dan mengembangkan karyawan serta mempertahankan karyawan yang berkualitas membutuhkan investasi baik dari segi waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Maka perusahaan dituntut memahami dan mengelola sumber daya manusia sebaik mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan. Sehingga diperlukan perlindungan hukum dan perjanjian kerja yang jelas di PT Tribakti Sarimas Kuantan Singingi Riau 2020. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh perlindungan hukum terhadap karyawan dalam pemutusan hubungan kerja di PT Tribakti Sarimas Kuantan Singingi 2020. Yang kedua, bagaimana pengaruh perjanjian kerja terhadap karyawan dalam pemutusan hubungan kerja di PT Tribakti Sarimas Kuantan Singingi 2020. Bagaimana pengaruh perlindungan hukum dan perjanjian kerja secara simultan terhadap karyawan dan pemutusan hubungan kerja di PT Tribakti Sari Emas Kuantan Singingi 2020. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh perlindungan hukum terhadap karyawan dalam pemutusan hubungan kerja di PT Tribakti Sarimas Kuantan Singingi 2020. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh pengaruh perjanjian kerja terhadap karyawan dalam pemutusan hubungan kerja di PT Tribakti Sarimas Kuantan Singingi 2020. Yang ketiga itu untuk mengetahui pengaruh perlindungan hukum dan perjanjian kerja secara simultan terhadap karyawan dalam pemutusan hubungan kerja di PT Tribakti Sarimas Kuantan Singingi 2020. Manfaat penelitian yang pertama itu bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum dan perjanjian kerja terhadap pemutusan hubungan kerja di PT Tribakti Sarimas Kuantan Singingi Riau 2020. Bagi perusahaan, diharapkan peneliti ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait pemutusan hubungan kerja di PT Tribakti Sarimas Kuantan Singingi Riau 2020. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya. Kajian teori 2.1.1 pemutusan hubungan kerja, di mana disimpulkan dari kajian teori ini yaitu pemutusan hubungan kerja adalah pengaruh hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. 2.1.2 perlindungan hukum, di mana disimpulkan berdasarkan proposal penelitian yang telah disajikan yaitu perlindungan hukum adalah segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. 2.1.3 perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha baik dalam bentuk tulisan maupun lisan yang membuat poin-poin dari hak dan kewajiban dari kedua belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerangka konseptual pemutusan hubungan kerja, yang mana pemutusan hubungan kerja mempengaruhi perlindungan hukum. Sebaliknya, perlindungan hukum mempengaruhi pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya itu pemutusan hubungan kerja mempengaruhi perjanjian kerja. Sebaliknya, perjanjian kerja mempengaruhi pemutusan hubungan kerja, di mana perlindungan hukum dan perjanjian kerja saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Hipotesis dari analisis pengaruh perlindungan hukum dan perjanjian kerja terhadap pemutusan hubungan kerja di PT Tribakti Sarimas Kuantan Singingi Riau tahun 2020 adalah sebagai berikut. Salah satunya, perlindungan hukum berpengaruh signifikan terhadap pemutusan hubungan kerja di PT Tribakti Sarimas Kuantan Singingi Riau tahun 2020. Keduanya, perjanjian kerja berpengaruh signifikan terhadap pemutusan hubungan kerja di PT Tribakti Sarimas
Kuantan Singingi, Riau tahun 2020. H3-nya, pelindungan hukum dan perjanjian kerja berpengaruh secara simultan terhadap pemutusan hubungan kerja di PT Tribakti Sarimas, Kuantan Singingi, Riau tahun 2020. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Di mana jenis penelitiannya asosiatif adalah suatu rumusan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Menurut Sugiono 2016 halaman 37, penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada dan tidaknya pengaruh atau hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terkait, dan apabila ada, seberapa eratnya pengaruh atau hubungan, serta berarti atau tidak berpengaruh hubungan tersebut. Yang kedua itu tempat dan waktu penelitian, di mana peneliti melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengambil lokasi itu di PT Tribakti Sarimas, Kuantan Singingi, Riau sebagai subjek. Penelitian ini adalah karyawan Satpam di PT Tribakti Sarimas. Pelaksanaan penelitian dari bulan April sampai September 2020. Populasi dan sampel. Penelitian menetapkan populasi yang menjadi objek penelitian adalah Skoriti di PT Tribakti Sarimas, Kuantan Singingi, Riau 2020. Jumlahnya lebih 200 orang Skoriti. Sampel diambil dengan menggunakan rumus solvent dengan teknik penarikan sampel random sampling. Jenis data dan sumber data. Pertama itu berdasarkan cara mendapatkannya. Pertama, data primer. Data yang didapat secara langsung oleh atau lembaga yang melakukan penelitian. Sementara menurut Sugiono tahun 2017, ada sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Misalnya, data didapat dengan wawancara, memberikan kuesioner, survei, atau melakukan kelompok diskusi terarah. Yang kedua yaitu data sekunder. Data yang didapat secara tidak langsung, tetapi merujuk kepada data yang sudah ada. Misalnya, kamu mengambil data demografi yang ada di website BPS atau data yang dikeluarkan secara resmi oleh instansi kredibel. Berdasarkan sumber, yang pertama itu internal. Internal berkaitan kamu langsung meminta data kepada objek peneliti, misalnya perusahaan manufaktur, bank, dan sebagainya. Eksternal berarti data yang kamu gunakan tidak berasal dari ruang lingkup objek penelitian. Teknik pengumpulan data dan instrumen. Pertama itu wawancara. Interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyidik dengan subjek atau responden. Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan metode pengambilan data dengan bertukar informasi dan ide, melakukan tanya jawab antara penyidik dan subjek atau responden dalam suatu topik tertentu. Selanjutnya itu kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Menurut Arikonto 2002 halaman 128. Metode analisis. Setelah terkumpul lalu dilakukan uji instrumen untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan merupakan alat ukur yang akurat dan dapat dipercaya. Untuk itu digunakan dua macam pengujian, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data. Yang pertama itu uji asumsi klasik. Pertama uji normalitas, yang kedua itu uji multikolonialitas, yang ketiga itu uji autokorelasi, yang keempat itu uji heterosidasitas, yang kedua analisis regresi linear berganda, yang pertama uji T, yang kedua itu uji simultan atau uji F, yang ketiga itu koefisien determinan atau R sampai R square. Definisi operasional. Yang pertama yaitu perlindungan hukum. Definisi operasional yaitu perlindungan hukum terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak merupakan hal yang penting bagi pekerja yang mengalami kasus pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Muhammad Kafid Nur Amin 2018. Indikator perlindungan hukum menurut Philip M. Hadju 1989, perlindungan hukum yang efektif
subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Yang kedua itu perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan hukum. Skala ukurnya yang pertama itu setuju, poinnya 4, kurang setuju, poinnya 3, tidak setuju, 2, setuju, 1. Perjanjian kerja. Itu perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara orang per orang pada satu pihak dengan pihak lain sebagai majikan melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan upah, sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi upah yang memuatkan syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak menurut R. Subekti 2015. Indikatornya menurut Kasim 2020 halaman 69. Pertama, faktor komunikasi. Hal penting dari proses implementasi kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi meliputi pertukaran informasi yang menyangkut dan mesin. Sumber daya. Itu efektivitas implementasi kebijakan juga ditentukan oleh sumber daya. Kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan mungkin hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah direalisasikan. Ketiga, sikap pelaksanaan selain pemahaman dan kemampuan dan melaksanakan sebuah kebijakan diperlukan juga kemauan untuk melaksanakan. Skala ukurnya sangat setuju poin 5, setuju poin 4, kurang setuju 3, tidak setuju 2, setuju 1. Pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhir hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha menurut Manulang 2001 halaman 119. Indikator pemutusan hubungan kerja atau disebut dengan PHK menurut Manulang 2005. Termination, yaitu putusnya hubungan kerja karena telah selesai atau berakhirnya kontrak kerja yang telah disepakati. Yang kedua, dismissal, yaitu putusnya hubungan kerja karena karyawan melakukan tindakan pelanggaran disiplin yang sebelumnya telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu redundancy, yaitu pelaksanaan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan melakukan pengembangan dengan menggunakan mesin berteknologi baru. Yang keempat, recommend, yaitu pelaksanaan PHK yang terjadi dikaitkan dengan permasalahan ekonomi. Setuju poin 4, kurang setuju poin 3, tidak setuju poin 2, setuju poin 1. Demikianlah proposal penelitian yang dapat disampaikan oleh peneliti sebagaimana yang telah diajarkan terlebih dahulu. Mungkin dalam proses penelitian ini masih ada kekurangan atau belum seperti apa yang diharapkan, tetapi peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin telah diajarkan oleh dosen pembimbing untuk melakukan sebagaimana seharusnya. Sekian, terima kasih presentasi yang disampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.